Songket merupakan warisan budaya tak benda dan diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun silam. Beberapa daerah di Nusantara memiliki produk kerajinan songket. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri, dan biasanya songket di masing-masing daerah menyimpan filosofi yang bermakna dan sangat terkait erat dengan budaya leluhur tempo dulu. Agar tidak tergerus zaman, songket kini terus dilestarikan dan dikembangkan. Bahkan, kreativitas dari sejumlah perajin, motif-motif songket semakin beragam dan menambah keberagaman produk kerajinan khas daerah. Salah satunya di Desa Belatung yang berada di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Di desa ini dikembangkan songket dengan motif baru yang diharapkan dapat diminati masyarakat luas. Nah, saudara, ini adalah hasil karya dari warga di Desa Belatung, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Dan di sini kita lihat motif ini, yaitu motif bunga matahari dan motif bunga kangkung, merupakan motif yang baru dikembangkan pada tahun ini juga di Desa Belatung ini. Dan diharapkan sesuai dengan filosofi dari bunga matahari, yaitu terus bersinar, dan bunga kangkung yang terus berkembang, yaitu merambat. Dan kita harapkan bahwa motif songket ini akan terus dikenal dan berkembang lagi, tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga secara nasional. Tahun ini aja baru kami mulai aktif ini sejak Bunga matahari, kembang kangkung, dan puncak rebung. Inilah motif songket yang baru dikembangkan di Desa Belatung, tepatnya di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Tentu saja hadirnya songket dengan motif asal Ogan Komering Ulu ini menambah hasanah ragam budaya kearifan lokal, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Sumatera Selatan yang memang terkenal dengan keindahan beragam songketnya. Yati adalah perintis lahirnya songket dengan motif oku ini.
benda sampai situ pasang ini aku ngitung ya sama murah. Motif songket oku baru dikenalkan pada tahun 2023 di Desa Belatung. Keinginan untuk memiliki songket dengan ciri khas tersendiri sangat kuat, meskipun harus terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada warga, khususnya para ibu, untuk mulai tertarik menenun songket. Diawali dengan melakukan pelatihan di tahun 2021 dan baru mengenalkan motif tenun songket Palembang terlebih dahulu. Pelatihan bukan hal yang mudah karena warga atau ibu rumah tangga baru dikenalkan mulai dari menggunakan alat tenun hingga menenun. Hingga akhirnya dikenalkan motif songket oku yang baru kepada yang sudah memiliki kemahiran menenun. Sama ibu-ibu kan bahwa ini membantu untuk rumah tangga kan ini tuh. Jadi ini memang perlu semangat Bu, semangat, kemauan juga itu kesabaran. Awalnya itu Bu, ya. Awalnya kita kenal dengan masyarakat. Kalau kamu bergabung ini ya kita bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semangat, kemauan, dan kesabaran juga ketekunan adalah hal yang penting dalam menenun songket ini. Sudah tahu menggunakan alat ini. Paling tidak, dibutuhkan waktu selama 3 bulan untuk menguasai alat tenun songket. Itu pun yang sudah memiliki dasar atau keahlian menenun. Kalau secara ininya tuh belum tahu ya, tapi secara umumnya bunga matahari itu melambangkan. Para ibu rumah tangga yang bergabung menenun songket di Desa Belatung ini mengungkapkan, menenun songket memang memerlukan kesabaran, terutama dari sisi waktu. Para ibu rumah tangga yang menenun songket ini sebagian memiliki pekerjaan sambilan sehingga waktu untuk menyelesaikan kain songket lebih lama. Berbeda dengan yang mengandalkan menenun songket sebagai mata pencaharian utama. Tingkat kemahiran para ibu menenun songket ini berbeda-beda, seperti halnya Ibu Sri yang menguasai motif tenun songket cukup singkat. Dengan niat dan kemauan juga semangat menjadi modal dasar dalam menenun songket, khususnya motif bunga matahari dan kangkung. Ya kalau buat saya sih, ya alhamdulillah enggak sulit. Berapa lama Bu kita butuh waktu gitu belajar? Kemarin aku mulai belajar ini dari angkat gun, itu mulai ngapal gun itu 3 hari selesai. Ya. Tapi kalau buat ibarat kata tuh mendalami mau motifnya? isi motif itu sekitar 1,5 bulan. Oh, untuk motif okunya tadi Bu, ya. Nah, Satu niat dan kemauan, semangat. Niat itu harus bisa. Jadi tekad ya Bu? Ya, tekad. Ya. Tekadnya itu. Kita juga harus teliti kayaknya Bu, itu benang-benang. Iya, harus.
Kalau salah satu ini benang yang nggak masuk motifnya itu ya ganti motifnya. Kalau kita kerjakan khusus misalnya nggak kerja lain ya, 1 minggu mungkin selesai. Tapi kan kalau saya ini katakan kerja sampingan ya Bu, setelah saya kan jualan dulu, pulang jualan, selesai di rumah baru ke sini. Tapi kami yang sudah mahir, kalau secara ininya tuh aku belum tahu ya, tapi secara umumnya bunga matahari itu melambat. Menyelesaikan selembar selendang atau kain dapat menghabiskan waktu hingga puluhan hari, tergantung rutinitas penenunan. Sementara bagi Etik, menenun tidak terlalu sulit karena memang sudah merupakan hobi. Sementara ketelitian sangat penting, apalagi terkadang benang yang dipakai saat menenun putus sehingga menghambat waktu pengerjaan songket. Kalau belajar dari awal tuh nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit ya? Ya nggak. Karena memang kita tuh hobi atau apa Mbak ya kalau ini? Memang ini seneng gitu ya? Iya. Sulit tuh yang bagian terakhir ini nah. Apa itu bagian apa? Pembatas kandang. Oh, batas ya? Pembatas. Soalnya jangkauannya agak jauh. Jauh ya? Agak sulit jangkau. Nah kayak gini nah, ini benangnya putus. Nanti ini lagi disambung lagi. Oh, bisa ya Mbak ya? Iya bisa ini disambung lagi. Kalau itu pengaruh ya Mbak dengan hasilnya? Ya ini pengaruh ini Mbak. Kalau tidak disambung ininya apa tuh agak jarang ini. Nah berpisah dia. Iya. Tidak berbentuk kembang. Bagi yang masih belajar menenun, keterampilan menenun ini sangat bermanfaat bagi mereka karena dengan masuk dalam kelompok menenun songket ini dapat menambah penghasilan keluarga dengan memanfaatkan waktu luang. Bagi keluarga saya sangat bermanfaat Bu. Jadi saya bisa menambah untuk penghasilan keluarga saya, di samping saya sendiri sebagai petani kan Bu ya, dan ibu rumah tangga. Jadi setelah ada waktu kosong saya menenun Bu. Di sini saya bisa buat biaya anak saya sekolah, beli susu anak saya yang masih kecil Bu. Jadi sangat bermanfaat. Iya Bu, sangat bermanfaat. Saya sangat berterima kasih kepada Desa Belatung ini Bu ya, yang sudah mengadakan pelatihan ini dan mengajak saya bergabung di sini. Sangat-sangat membantu perekonomian saya. Keindahan songket motif oku ini memiliki arti tersendiri dan saat ini mulai diminati meskipun pemasaran sebagian besar masih hanya terbatas di Kabupaten Oku saja. Sehingga diharapkan pemasaran akan lebih luas lagi mengingat potensi dari kain songket ini cukup tinggi. Harga kain songket dengan motif oku ini menggunakan beberapa jenis benang. Apabila menggunakan benang kristal, dijual antara Rp1.500.000 hingga Rp1.800.000. Dan songket dengan benang berlian dijual antara Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000. Kalau kami untuk dalam waktu ini Bu, kami itu sudah masarkan berapa sekitar 10 lembar sudah dibawa ke pameran di Jakarta Bu. Kami tuh memasarkan dari mulut itu nah. Kalau untuk motif apa yang paling diminati? Kalau untuk di Batu Raja saat ini ya motif oku Bu. Motif oku. Ya, kalau harga tuh membedakan dari benang Bu. Kalau benang kristal biasa kami jual ya sekitar Rp1.500.000 sampai Rp1.800.000. Nah kalau benang berlian ya bisa mencapai Rp2.500.000 sampai Rp4.000.000 tergantung dari kualitas benang itu. Ya. Nah kalau untuk sekarang ini apa kendala kita di sini? Kalau kendala kami itu ya di pemasaran Bu. Di pemasaran kan. Tuh. Karena pemasarannya sekarang ya kalau sekarang kan agak apa tuh masih kurang luas gitu Mbak ya.
Nah, inginnya gimana Bu harapannya? Ya, harapan kami Bu, kami tuh kepengen tuh memasarkan lebih dari sekitar Batu Raja nih lagi. Bulan-bulan apa nih? Ya tahun ini aja baru kali mulai aktif ini sejak bulan Februari. Dengan membentuk kelompok menenun ini, diharapkan para ibu desa Belatung memiliki kesibukan yang bermanfaat dan menghasilkan. Bahkan songket dengan motif oku ini sudah diikutkan dalam pameran baik di tingkat provinsi, Sumsel maupun nasional. Dari menenun songket ini akan menambah perekonomian warga dan diharapkan semakin banyak kaum ibu yang mahir dalam menenun songket karena potensinya yang menjanjikan. Pesanan diharapkan akan semakin meningkat karena sebagian ibu juga mengandalkan menenun songket ini sebagai mata pencaharian. Kami mengadakan pelatihan songket, tapi pada saat 2021 itu masih motif Palembang. Dan untuk motif okunya baru di 2023. Rata-rata yang mengerjakan songket ini ibu rumah tangga, dan alhamdulillah bisa menambah perekonomian keluarga mereka masing-masing. Perkembangannya alhamdulillah sedikit meningkat ya ibu ya. Sebenarnya memang kami terkendala dari pemasaran. Untuk pemasaran saat ini hanya tingkat dari mulut ke mulut saja, teman antar keluarga, itu saja sih kendalanya untuk songket di Desa Belatung ini. Rencananya ya mudah-mudahan songket di Desa Belatung ini lebih meningkat dan banyak yang beli ya, terutama ya ibu-ibu ya, biar nanti menambah perekonomian ibu-ibu yang mengerjakan songket. Ya. Insya Allah mungkin kalau banyak pesanan pasti kami akan menambah kelompok. Memang untuk saat ini baru satu kelompok. Insya Allah kalau memang pesanan banyak pasti kami akan nambah kelompok lagi. Kami berharap dari pihak manapun membantu untuk pemasaran songket di Desa Belatung ini ya, supaya menambah perekonomian ibu-ibu ya yang ini gitu aja. Ya, karena memang ada sebagian yang sambilan ya Bu ya. Iya, sebagian ada yang sambilan dan sebagian juga ada memang mata pencaharian ya. Kan beda-beda ya. Ada yang sambilan dan ada memang mata pencaharian dia sehari-hari dari nenun ini. Keindahan songket oku dibalut dengan filosofi yang mendalam dari motif songket oku ini, yaitu matahari yang selalu bersinar, kembang kangkung yang artinya menjalar atau terus berkembang, serta puncak rebung yang mengartikan tumbuh menjadi besar, tersirat sebagai harapan agar songket asal Kabupaten Ogan Komering Ulu ini semakin berkembang dan pemasarannya dapat lebih luas bahkan hingga mancanegara. Saudara, songket dengan motif khas dari Kabupaten Ogan Komering Ulu ini paling tidak telah menambah hasanah dan ragam budaya dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dalam mengembangkan songket ini agar pemasarannya lebih luas dan berkembang lagi. Akhirnya sekian ini Swijaya, saya Metri Otavia, sampai jumpa.